Samsudin main duit gimana bang? Ya nyogok-nyogok lah. Nyogok-nyogok, lihat aja tuh Joko Arek disogok mobil jazz. Kan ada semua di channel YouTube gua. Singol Ludro disogok, digaji bulanan setiap pas dia masih di sana. Akhirnya sekarang Singol Ludro dan Joko Arek sudah tidak digaji sama Samsudin. Mereka balik nyerang. Yang digaji sekarang tinggal ada Pak Rete gitu, gue juga nggak kenal itu ya dia. Yang bikin-bikin fitnahan juga. Nyimak mang, boleh. Silakan ditanyakan guys, kalau bisa jangan tanyain cuma satu orang, capek sumpah. Saya pribadi nih, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya pribadi Marcel Heredival Pesulap Merah tidak pernah mau tertuju cuma ke satu orang, capek. Kayak misalkan kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Iya, capek guys. Kayak misalkan Ujang Bustami gimana, bohongan. Samsudin gimana, bohongan. Idris gimana, bohongan. Lah, kalau gue jawab satu-satu gitu ntar capek semua yang ada di channel YouTube, nyampe yang gue nggak kenal-kenal. Makanya tanyanya kayak, bang kalau konten tarung sakti sama dukun gimana? Bohongan. Semua konten tarung sakti sama dukun adalah palsu. Semua konten supranatural dan spiritual adalah palsu. Termasuk yang kamu tanyakan ini nih, yang gue nggak kenal juga. Kalau dia bikin konten supranatural atau spiritual, dia adalah pembohong. Tuh, gue udah sama ratain ya. Gue udah sama ratain. Semua konten supranatural atau spiritual, kalau kamu nanya tentang orang yang membuat konten supranatural atau spiritual, dia adalah pembohong. Udah terjawab semua ya. Jadi kalau bisa tanyakan tentang apa yang dia lakukan. Kayak misalkan kalau tisu kebakar gimana yang tanpa api, kalau garam yang bisa kebakar keluar asap gimana gitu. Jadi langsung aja, biar semuanya kebahas gitu. Jadi kalau bahasnya cuma satu-satu capek guys. Dan gue juga nggak kenal nih siapa-siapa aja gitu. Samsudin main duit gimana bang? Ya nyogok-nyogok lah. Nyogok-nyogok, lihat aja tuh Joko Arek disogok mobil jazz. Kan ada semua di channel YouTube gue. Singol Ludro disogok, digaji bulanan setiap pas dia masih di sana. Akhirnya sekarang Singol Ludro dan Joko Arek sudah tidak digaji sama Samsudin. Mereka balik nyerang. Yang digaji sekarang tinggal ada Pak Rete gitu, gue juga nggak kenal itu ya dia. Yang bikin-bikin fitnahan juga. Ya itu nyogok-nyogokin orang untuk mengakui seolah-olah dia sakti beneran dengan dalih hiburan gitu. Top Pesulap Merah banyak bantu masyarakat, banyak amal yang luar biasa. Semoga sehat selalu, amin. Semoga gitu juga EGS Tangari Putra. Bang Marcel, bang, bagaimana menurut Bang Marcel tentang Roy Kiyoshi? Udah ada juga waktu saat gue diundang sama TV apa ya waktu itu ya, pagi-pagi ambiar apa ya, yang gue kiprana sama Roy Kiyoshi. Ya selama dia kan pembaca tarot doang. Kebetulan dulunya gue juga pembaca tarot guys, tapi gue udah tobat. Nah bedanya kalau Roy Kiyoshi, dia memang meyakini hal tersebut sebagai asli atau kenyataan gitu. Jadi dia cuma pembaca tarot aja. Bang gimana tuh, apa tuh Bang Marcel, cara mengetahui hoax dan faktanya bagaimana? Maksud hoax dan fakta terkait apa nih? Konten explore hantu. Konten explore hantu yang menampilkan hantu berkali-kali, selalu menampilkan hantu di setiap videonya, itu adalah palsu. Kerjasama sama cosplay hantu. Sedangkan explore tempat horor itu baru banyak yang asli guys. Kayak explore tempat horor, dia nggak nemuin apapun, karena isi kontennya cuma menceritakan kenapa hal tersebut atau tempat tersebut dijadikan tempat horor atau dianggap serem. Nah biasanya dia menceritakan di situ dulu kisahnya gimana, mitosnya gimana, nggak ada apapun gitu. Nah kalau konten-konten kayak gitu, explore kayak gitu ya wajar semuanya. Terus juga kalau misalkan kamu nanya konten yang gambar-gambar hantu gimana, palsu. Konten gambar hantu itu adalah palsu semuanya, karena nggak pernah bisa dibuktiin yang dia gambar nih ngasal atau beneran hantu, karena yang dia sendiri yang ngelihat. Ketika kita minta buktiin, coba dong buktiin, katanya kan ada buka mata batin palsu. Sampai sekarang tidak pernah ada pembuktian atau bukti buka mata batin itu adalah asli. Semua orang bisa dibuka mata batin, palsu. Buka mata batin itu adalah hipnotis juga sebenarnya, karena gue udah coba praktekin guys, hipnotis orang untuk melihat hal yang dia takuti gitu, dan berhasil. Padahal nggak ada apa-apa, dia anggap itu ada. Nah itu hipnotis masuknya gitu. Jadi buka mata batin ya palsu, karena gue udah coba gitu kan. Ada orang yang aku buka mata batin, dibuka kayak gitu, gue ngeliat gak? Kagak.
Oh berarti kamu ada aja alasannya. Oh berarti kamu nentang. Oh berarti kamu ada yang ngejaga. Tai kucing. Aduh. U2S terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair. Kalau seni budaya Buddha Kepang palsu juga ya. Kuda kepang itu kan kuda lumping ya. Ya makan belingnya seperti yang gue jelaskan, tapi udah di take down sih. Ya semua makan beling. Makanya karena ketika gue membongkar sesuatu guys, jalan di atas beling kan gue udah pernah bongkar ya. Dari teknik yang dasarnya sampai teknik profesionalnya. Semua yang mempraktekkan semua yang mempraktekkan kebal beling ya kayak gitu caranya. Mau itu dinamain kuda kepang, mau dinamain kuda lumping, mau dinamain pertunjukan fakir magic, ya atraksinya sama semua seperti itu gitu. Kayak makan beling juga seperti yang gue udah bongkar waktu, tapi di take down di channel YouTube gue tuh ya. Pas sama Ustadz Faizar tuh yang berhasil di re-upload sama channel-channel kecil itu nggak di take down tuh. Yang pas gue ini juga yang ke pesantren Bandung itu ada gue adegan makan beling, tapi di situ nggak bisa diajarin guys. Kalau diajarin langsung kena take down karena dianggap mengajarkan hal berbahaya. Zain Malik terima kasih banyak. Kalau kesurupan gimana kak? Nih guys, gue minta saran deh karena banyak banget kan yang masih nanya tentang kesurupan kayak gimana. Itu padahal udah dibahas di video jadul sih, dan gue mengakui itu kualitas pembahasannya kayak kurang menarik dan kurang detail banget juga gitu. Gue ngasih contoh-contohnya. Mungkin ada saran dari kamu nggak? Perlu gue remake nggak pembahasan tentang kesurupan? Kalau perlu. Kalau enggak. Kalau kamu yang belum pernah ngelihat konten pembahasan tentang kesurupan, itu gue udah menjelaskan kesurupan fakta aslinya seperti apa. Kamu bisa lihat sendiri guys. Cari Pesulap Merah Kesurupan di YouTube. Nah itu versi jadulnya tahun berapa ya? Gue tahun 2020 apa 2019 gitu. Itu juga masih pakai kamera yang biasa banget dulu. Nah sedangkan kalau itu udah cukup jelas, ya berarti nggak perlu gitu. Perlu. Wah perlu berarti ya. Nanti gue remake deh ya, coba ya. Yang nggak perlu tuh dikit banget nih. Yang nggak perlu berarti udah pada nonton ya. Perlu ya. Perlu gue remake itu membuat ulang. Jadi pembahasannya sama tentang kesurupan, tentang 4 hal yang disebut kesurupan di Indonesia. Tapi ya sekarang udah ada videonya. Kalau itu udah cukup jelas, ya gue nggak akan remake. Tapi kalau misalkan dari nada ngomong lu masih kurang bagus bang di tahun itu gitu, mendingan remake. Gue bakal remake. Martin Tella, wih terima kasih banyak love-nya. Perlu. Oke guys, oke siap. Nanti gue ini ya bahas ulang lagi aja ya di YouTube ya, biar sekali buat orang bisa langsung banyak yang notice. Karena buat sekarang sebenarnya tinggal cari Pesulap Merah Kesurupan gitu kan ada nih. Cuma memang pas gue tonton lagi, nada suara gue kayak kurang tegas di situ, masih belum tegas. Terus juga masih belum detail banget dalam penyampaiannya, masih terlalu kayak pemahaman ilmuwan ya, kayak kata-kata yang masih agak sulit, beberapa kata-kata yang sulit dimengerti gitu. Nah kalau sekarang dibuat ulang mungkin akan lebih gampang dimengerti tentang kesurupan tuh kejadiannya sebenarnya apa, dan kesurupannya karena jin itu sebenarnya cuma 1/1000. Nanti juga gue akan bilang kenapa praktisi ruqyah banyak yang ketika ada orang ngotot dirinya disantet, dia lebih memilih iya kamu disantet gitu. Nah nanti gue buat ulang deh ya. Karena banyak juga praktisi ruqyah yang dia ketika ada korban nih ngaku keras dia dibilang disantet, praktisi ruqyah walaupun tahu dia nggak disantet, dia lebih memilih iya lu disantet gitu. Tahu nggak alasannya guys? Tahu alasannya nggak? Tahu Jiro Jepang bro? Nggak kenal ya? Belum kenal. Pasang susuk gimana? Kamu tinggal cari di YouTube Pesulap Merah Susuk. Itu ada sekitar 4 video kalau nggak salah, 3 video atau 4 video tentang penjelasan tentang susuk. Dari mulai yang susuk tanam emas, terus penjelasan susuk berdasarkan dokter kecantikan, terus penjelasan susuk berdasarkan bongkar rahasia susuk yang susuk inten. Terus susuk apa lagi ya? Satu lagi ada di YouTube, kalau nggak 3 atau 4 video gitu.
Kamu cari aja pesulap merah susuk, udah dijelaskan detail tentang susuk. Sebenarnya itu bukan goib-goiban, sebenarnya nggak ada hubungannya sama mistis-mistisan dan lain sebagainya. Abi Yoi, terima kasih banyak. Bang, kalau aku mau sholat terus aku nggak hafal bacaannya, sah gak sih sholatnya bang? Kalau nggak hafal bacaannya, belajar, makanya belajar biar bisa terbiasa untuk hafal nanti. Untuk awal-awal ya saya rasa nggak apa-apa ya, namanya masih belajar gitu. Yang penting masih ada hasrat belajar. Kalau misalkan kamu sholat udah tahu nih, nggak hafal nih, tapi dibiarin aja, nggak mau belajar. Kalau kayak gini bacaannya apa ya, hadisnya apa ya, bacaan tentang ini gitu, ya percuma juga. Maka dari itu selama kamu masih mau belajar dan terus mencari fakta kebenarannya kayak gimana, ya nggak masalah selama kalau di awal masih ada yang belum hafal gitu. Bang, mau ber-FF, saya nggak main FF, saya nggak main game online guys. Semiwiu Wudi, terima kasih banyak. Bang, gue udah apa nih, mau nanya tentang percintaan juga boleh, tentang usaha juga boleh guys, biar kamu nggak terjebak ke pengelarisan, karena penglaris itu bohong, palsu semuanya. Karena kalau penglaris ada, seharusnya ada orang yang jualan cilok sekarang. Satu ciloknya 1 juta, tapi terus pakai penglaris gitu kan, pembelinya ngantri, padahal cuma buat beli cilok yang harga 1 ciloknya 1 juta gitu. Ya nggak ada ya, karena penglaris itu palsu. Bang, gue udah nikah, tapi kalau sholat kepikiran cewek lain gimana? Ya karena memang cewek lainnya itu siapa, tergantung. Kalau cewek lainnya itu ibu kamu atau anak kamu, ya nggak masalah. Yang penting kamu bisa fokuskan dulu. Bagaimana cara memfokuskan diri ketika sholat dan tidak terfikirkan yang lainnya. Cara memfokuskan dirinya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kamu seolah-olah diperhatikan oleh Allah. Jadi kamu nyadar terhadap kamu tuh sholatnya lagi diperhatiin sama Allah, lagi diliatin sama Allah. Jadi pikiran kamu fokus untuk mempraktekkan sholat dan ibadah terbaik gitu, bacaan terbaik. Bang, cara trigger cewek agar auto suka. Nah ini nggak ada. Karena ketika kamu mendekati wanita, ada 3 lampu yang perlu kamu pahami guys. Ini biar kamu nggak kena pelet ya, biar kamu nggak kena penipuan pelet. Pelet itu penipuan, pelet itu pembodohan. Pelet dalam hal perdukunan ya, itu penipuan dan pembodohan semua. Jadi ini yang perlu kamu pahami dalam teknik percintaan pertamanya. Ketika kamu mendekati wanita, itu ada 3 lampu. Ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, lampu merah ini ketika kamu mendekati wanita yang lampu merah, yang wanita ini emang gak doyan sama kamu, emang wanita ini tuh bukan tipenya, tuh bukan kamu gitu, ya udah kamu skip aja. Jangan berkorban ke wanita yang lampunya merah ini. Capek nanti kamu, percuma, karena emang tipenya bukan elu gitu. Ya udah skip, masih banyak cewek lain. Yang kedua, lampu kuning. Ketika lampu kuning ini, si cewek ini masih jaim-jaim. Kalau ketemu dia cerita, kalau teleponan atau chat nih agak-agak jaim gitu, balasnya agak-agak singkat gitu. Nah ini yang lampu kuning nih, kita belum tahu dengan jelas dia suka sama kita atau enggak nih. Karena kalau diajakin ketemu mau, kalau diajakin pas ngobrol ketemu ini asik. Nah ini lampu kuning. Kalau lampu hijau, lampu kuning terserah kamu ya. Kalau kamu mau meluangkan energi kamu dan perhatian kamu lebih ke satu wanita ini, ya nggak apa-apa juga. Kamu boleh usahakan ke satu wanita ini. Tapi kalau di chat ya balasnya singkat-singkat, ya telepon langsung aja lah. Yang ketiga ini ada lampu hijau. Nah lampu hijau ini yang kamu perjuangkan guys. Hijau ini yang ngobrol sama kamunya asik, yang nge-support hidup kamu juga tanpa diminta, yang dia perhatian juga ke kamu, terus juga diajakin jalan enak, terus juga ngobrol juga asik. Pokoknya sama-sama melengkapi. Nah lampu hijau ini yang kamu perjuangkan. Jangan yang lampu merah, lampu kuning. Kalau lampu kuning sih nggak apa-apa juga sih. Yang penting lampu merah jangan. Kayak lampu merah diajak jalan ogah, kamu chat juga males-malesan balas dianya. Chatnya pagi, balasnya 2 bulan kemudian gitu. Udah skip aja kalau lampu merah. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kamu nggak harus membuat wanita tersebut suka sama kamu. Yang pertama kamu lakukan ketika mendekati wanita adalah kamu pengen kenal doang sama dia. Dia baik atau enggak buat kamu gitu. Itu pemikiran utama. Biar kamu nggak ketipu pelet gitu.